Ya, kembali Torompe Figur masih bersama dengan Bapak Oli Dondo Kambe. Nah, Pak, ini adalah instruksi tentunya dari PDI Perjuangan Bapak untuk maju kembali. Kenapa sebenarnya PDI Perjuangan ataupun orang PDI Perjuangan yang harus menjadi nomor satu di Sulawesi Utara? Saya kira tentunya partai melihat bahwa selama pemerintahan kita hampir 5 tahun ini kita melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dari ideologi PDI Perjuangan, termasuk juga kita melaksanakan dari visi misi kita. Kita bisa tuntaskan semua ini sehingga kami dipercayakan kembali, saya dan Stefan, karena mereka melihat juga tidak ada gesekan dalam perjalanan pemerintahan kita hampir 5 tahun ini, sehingga kami dipercayakan kembali untuk melanjutkan pemerintahan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Oke. Nah, yang dilihat sebenarnya Sulawesi Utara itu seperti apa di mata Pak Oli sendiri? Saya kira ini Sulawesi Utara ini satu daerah yang sangat strategis, ya, strategis karena berada di bibir Pasifik. Kita tahu persis bahwa di dalam bukunya Dr. Samratulangi sebelum Indonesia merdeka bahwa eh, Sulawesi Utara ini menjadi sangat prioritas untuk kemajuan Indonesia, bukan cuma untuk Sulut saja. Nah, tapi ini kan terobosan-terobosan kita di dalam kabinet Juanda juga ada perencanaan bahwa Sulawesi Utara ini menjadi belt. Itu kan belt itu kayak ban di bibir Pasifik. Ini Sulawesi Utara. Makanya juga zaman gubernur selanjutnya punya rencana-rencana terus. Ini. Nah, tapi realisasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, nanti kita pada saat ini, saya jadi tidak susah sebenarnya. Saya tinggal baca sejarah, perencanaan yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, ya tinggal eksekusi. Nah, puji Tuhan, apa yang kita pada saat jadi gubernur, kita lakukan ini, semua bisa berjalan dengan baik. Baik membuka pintu gerbang langsung ke China, kemarin kita dalam saat COVID juga kita langsung ke Jepang. Ini kan satu hal yang sangat positif bagi masyarakat Sulawesi Utara. Sehingga dampaknya akan kita lihat 5 tahun ke depan. Kalau betul-betul ini kami terpilih lagi. Dalam banyaknya kesempatan, Bapak sering mengatakan bahwa sektor pertanian yang akan terus digenjot begitu ya, akan memberi nilai tambah untuk ekonomi nasional. Seperti apa progresnya saat ini? Ya, kita bisa tahu persis tadi, di saat COVID, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara itu ditopang dari hasil pertanian kita. Nah, berarti itu secara alami kita sudah tahu persis bahwa keunggulan Sulawesi Utara itu pertanian. Makanya saya dorong produksi pertanian kita bisa berdampak sangat positif bagi masyarakat. Karena masyarakat kita sangat tanah dan masyarakat kita sangat cocok untuk melaksanakan bisnis pertanian. Nah, maka kita bikin kita jadi sales bagi mereka. Kita bukalah penerbangan ke Jepang, ya kan? Jepang sekarang udah terikut juga di situ. Yang kita ekspor kemarin udah termasuk hortikultura, gula batu, ya kan? Semua sumbernya ada pertanian semua ini, ya kan? Di luar ikan. Nah, jadi ini akan kita dorong terus sehingga produk-produk pertanian kita dikenal di negara luar. Nah, ini yang target kita. Kenapa saya dorong terus sehingga pertanian di Sulawesi Utara bisa maju. Kedepannya ada rencana apa Pak untuk pertanian ini berkaitan juga mungkin dengan teknologi-teknologi yang akan Oh, digunakan? itu jelas, jelas. Jadi kita mengenalkan dulu kepada masyarakat kita memberikan rasa aman mereka kalau menjadi petani. Pertama tentunya kita bikin asuransi petani. Para petani di Sulawesi Utara kita asuransikan. Supaya mereka apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan ada yang mengcover kerugian mereka. Begitu juga hasil pertanian mereka. Kita asuransikan misalnya supaya mereka kalau gagal panen ada yang mengganti kerugian biaya yang dia sudah keluarkan. Regulasinya akan seperti apa untuk pengurusan asuransi Oh para sudah, petani ini? nggak ada masalah. Kita udah jalan sekarang sudah 330.000 orang yang kita asuransikan. Kenapa ada kendala kita di sini? Karena petani ini dalam KTP-nya dia tidak tulis petani, dia tulis wira swasta. Jadi ada kendala. Target kita padahal 100.000 orang.
untuk kita asuransikan di tahun 2020 ini. Tapi kita cuma tercapai 30.000 karena kendala administrasi. Nah, sehingga tentunya manfaat ini lebih banyak. Target kita juga sebenarnya hampir 5.000 hektar sawah yang kita asuransikan, tapi baru 3.000 hektar sawah. Karena termasuk administrasinya juga, karena kepemilikan lahan dan lain-lain harus lebih detail. Nah, ini ke depan saya kira target kita akan lebih besar dalam rangka menjamin supaya masyarakat kita mau melakukan dan meningkatkan prioritas pertanian. Karena kalau kita kuat ketahanan pangan di Sulawesi Utara, ada virus apapun pasti kita tahan. Oke, nah berkaitan dengan pertanian yang juga sempat ramai begitu Pak adalah cengkeh di Sulawesi Utara ini. Banyak yang mengeluhkan karena cengkeh ini turun 50.000 begitu Pak per kilogramnya. Ada jawabannya Pak? Jadi saya kira begini, kalau produk cengkeh ini kita tahu ini sudah dilepas sejak dulu ada badan BPPC itu kan, Badan Pembentukan Penyangga Cengkeh, malah petani di Sulawesi Utara drop, ya kan, hancur, sangka semua tidak menanam cengkeh lagi, ya kan. Nah, di saat era Pak Gus Dur jadi presiden dan Ibu Megawati wakil presiden, karena semua tanaman cengkeh sudah tidak ada, sehingga harganya naik melonjak. Karena cengkehnya sudah kurang. Ini kan hukum pasar, permintaan dan penawaran. Di saat barang tidak ada, kalau permintaan tinggi, barang akan naik tinggi. Kan begitu. Nah, sekarang kondisi di Sulawesi Utara ini, kita kan sudah bukan lagi menjadi top produsen cengkeh. Sulawesi Utara sudah nomor 8, sudah dibawa lah. Dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera, Jawa itu sudah lebih banyak memproduksinya. Kita sudah jadi nomor 8. Nah, dalam posisi seperti ini, dalam kondisi COVID seperti ini, karena pasar itu pasar bebas, sehingga pada saat pabrik itu tidak membeli cengkeh, pasti harganya, permintaan kan turun. Pasti harganya ikut turun. Nah, pada saat kita bersyukur di Sulawesi Utara ini, sejak tahun 2017, 18, 19 ini cengkeh berbuah. Sehingga stok kita bertambah terus ini. Stok cengkeh di Sulawesi Utara. Ya, otomatis cengkeh pasti kalau stok banyak, tidak ada pembeli, pasti harganya turun. Kan Bagaimana cara mengakomodir cengkeh yang banyak ini Pak? Kita tidak mungkin. APBD kita boleh saya bikin. Pada saat menjadi gubernur saya beli pakai APBD. Tapi bukan cuma cengkeh Sulawesi Utara yang kita beli. Pasti cengkeh dari luar juga masuk ke kita sini semua. Hingga APBD kita menopang harga cengkeh daerah lain. Bukan cuma Sulut. Sebab harga 50.000 ini kan dari Sabang sampai Merauke, bukan cuma Sulawesi Utara. Nah, kalau kita ambil langkah-langkah untuk menaikkan harga cengkeh dengan menggunakan dana APBD, yang rugi siapa? Rakyat Sulawesi Utara yang rugi. Jadi ini harus kita pahami betul bahwa cengkeh ini bukan lagi barang yang prioritas pertanian. Karena ini sudah menjadi barang bebas. Jadi yang menentukan ini harga cengkeh itu dari permintaan dan penawaran. Oke, kira-kira apa prioritas kalau dari Sulawesi Utara pertanian yang akan terus digenjot kira-kira nanti? Ke depan kita akan melihat hasil pertanian ini buat ekspor. Jadi kebutuhan ekspor pertanian itu yang akan kita genjot. Nah, tadi cengkeh ini bukan kebutuhan ekspor. Karena kebutuhan cengkeh yang ada di dunia diserap oleh pabrik rokok yang ada di Jawa Timur. 93% produk dunia itu diserap oleh ini. Jadi kalau dari Zanzibar, dari mana-mana produknya itu dibeli juga untuk dipakai pabrik rokok. Nah, jadi saya strategi pertanian ke depan bagaimana saya mau mengajak petani untuk hasil pertaniannya untuk diekspor. Ya toh? Nah, ini kita dorong. Sama kayak kelapa sekarang. Ya toh? Harganya udah 1 juta per ton. Tahan di situ dulu Pak, kita akan kembali membahas hal ini, tapi setelah yang satu ini tetap di Torang Pe Figur.